diramaikan, masjid-masjid itu diberdayakan, sholat di masjid yang lagi ramai, seperti Masjid Ismu Yahya yang terkenal ini Kalimantan. Nama masjidnya Ismu Yahya. Karena kenapa ya? Karena masjidnya ramah gitu ya, ada ramah. Karena memang masjid nanti musola itu ada kategori, musola ramah anak, ramah lansia, gitu ya, tergantung dari fasilitas. Jadi dibuat sebetah mungkin orang itu di masjid, pelayanannya bagus, datang ke situ langsung ada yang ngiduin kopi. Ya karena memang dia ada donatur Pak, sebelum mau baca dibayar. Bayar orang tiduran kagak diusir malah dikasih bantal. Pulang dikasih. Artinya supaya memang masjid itu jadi apa namanya tempat sarana yang benar-benar supaya orang muslim itu betah di masjid. Atau yang masjid yang Joko Karya lah yang terkenal. Ya, itu yang udah jelas apa namanya saldonya selalu nol. Karena tidak hanya untuk jamaah apa namanya, bukan hanya buat orang yang ibadah, tapi lingkungannya pun kebagian kesejahteraan dari masjid itu. Iya. Jadi nggak ada disimpan-simpanan. Jadi dapat habis. Itu. Jadi saldonya selalu nol. Lingkungan juga masih kebagian sih ya. Iya. Ininya. Memang waktu tahun 2 tahun yang lalu saya ikut apa namanya diklat masalah kemasjidan ini. Contohnya itu di antara ya. Juga jangan sampai juga ya jadi percampuran agama itu jangan. Percampuran agama Islam itu wakaf. Cuman memang salah satunya wakaf itu sesuai hadis Nabi merupakan salah satu amal jariah yang bakal menjadi investasi kita saat kita sudah wafat. Seperti hanya kita mewakafkan apa namanya sebagian harta kita buat bangunan di musola, kita ini udah meninggal tapi musola masih terus dipakai ibadah, maka insya Allah pahala kita yang dulu mewakafkan itu masih terus menonjol selama musola itu berdiri. Namanya amal jariah. Sama kita nancepin paku, bukan nancepin maksudnya nyumbang, beli paku di masjid, atau bukan nancepin doang, atau beli keramiknya, atau beli apanya buat masjid, buat musola, itu dipakai ibadah, itu jadi amal jariah. Makanya dalam ayat Qur'annya lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Jadi lan tanalul birra, kalian tidak akan memperoleh kebaikan hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan atau mengeluarkan harta yang kalian suka. Makanya kalau kita kadang-kadang sedekah itu kita udah kadang-kadang sedekah gitu. Makanan lebihnya baru sedekah. Jadi nggak ada niat dari awal mau sedekah, karena lebih aja baru didekati. Beli baju kalau kecil atau udah kepake baru sedekah. Nggak ada niat dari awal membeli baju buat sedekah. Makanya yang hebat itu yang gitu, lantana mungkiro hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Dan kalau bisa memang yang mimma tuhibbu yang kita cintai. Makanya kalau wakaf itu pasti bagus-bagus. Kan sejadahnya baru, umpamanya beli keramik baru, itu wakafnya memang kalau tanah nggak mungkin mengasih bagus. Artinya memang berat dalam wakaf itu Kemudian bolehkah barang wakaf dipinjamkan? Ini istilah. Ada yang sebagian nggak boleh. Di karpet ini, kalau udah diikrannya wakaf, ini nggak bisa dipakai keluar. Itu, ini buat acara namanya di luar. Kalau bapak pinjam, itu jangan dong. Ada yang bilang apa? Karena itu memang peruntungannya buat mas. Ya kecuali umpamanya memang bukan wakaf tadinya, taruhnya cuma di masjid, memang taruhnya bukan wakaf, itu nggak jadi masalah. Kayak tenda pabrik dipayang, cuma taruhnya di musol, itu bukan wakaf namanya, bukan wakaf musola. Itu kan masyarakat numpang naruh namanya. Tapi kalau barang musola mah kalau bisa ya bisa. Seperti sapu, yang diwakafin ibu-ibu mau wakafin sapu di musola.
Kan sapu manfaatnya lama juga Pak. Ya, meskipun bakal habis, tapi kan manfaatnya lama. Bukannya dipinjam lagi sampai dibawa ke rumah jauh hilang. Itu kalau bisa jangan kalau barang wakaf. Di sini banyak minum Karena saya. kalau pulang. mushaf, memang tergantung mushafnya. Kalau mushaf dia pribadi, orang pribadi dibeli Quran, ditaruh di musola, baru jangan. Dan biasanya kalau mushaf udah ada bacaan departemen agama, itu mau umum lah, bukan dari pribadi, itu dari pemerintah itu mau umum. Daripada di musola kagak dipakai baca Quran, tapi dipakai anaknya umpamanya di luar ya nggak apa-apa. Yang penting mah mushaf mah tadi manfaatnya itu dipakai. Cuma kan kita ngewakafin, makanya wakaf itu kita harus yang benar-benar yang kemanfaatannya itu apa namanya sangat diutamakan. Kayak gimana? Ya, seperti memang di sini tahu masih berjalan tuh nggak paham air paham, itu kan udah pasti manfaatnya. Kalau masih jalan tuh luar biasa itu manfaatnya terus. Kadang masih dipakai. Tahu umpamanya sound, udah pasti tiap hari dipakai. Saya mau wakafin nikahnya ya apa? Umpamanya speakernya kipas angin itu udah pasti dipakai. Kenapa? Ya langsung kemanfaatnya dipakai, kita rasakan pahalanya langsung ngalir. Gitu. Jangan manfaat apa namanya wakaf itu umpama. Ya seperti sejadah juga memang dipakai. Cuman kadang-kadang orang kan sekarang makanya sejadah begini terus Pak. Karena kalau satu perlu digelarin kan sama. Makanya kalau umpamanya karpet, sekalipun contoh ada orang ngewakafin karpet di musola atau di masjid. Sementara di masjid itu karpet jarang digelarin semuanya. Saya cuma satu sop doang. Ya paling cuma satu atau dua sop doang. Paling baru digelarin entar lebaran, kan? Atau sholat Jumat ya nggak apa-apa sih itu mah, karena masih bisa dipakai meskipun seminggu atau setahun sekali. Dan wakaf makanya yang penting itu yang tadi yang kuncian yang penting banget buat apa namanya musola. Seperti wah saya mau beli lampu yang bagus nih buat musola yang awet, berapa ratus ribu harganya dipasang kan, udah pasti dipakai tiap hari. Kan itu mah penting. Supaya apa ya tadi? Supaya kita langsung mendapatkan pahala. Tapi memang sekarang mah di akhir zaman banyak orang yang sedekah tapi susah yang menerima. Nanti akhir zaman. Kalau sekarang masih dibalik Pak, susah yang sedekah yang nerimanya banyak. Ya. Tapi nanti mau dibalik Pak, di akhir zaman yang mau sedekahnya banyak, saking kayanya semua mungkin, tapi yang menerimanya kagak. Akhirnya makanya jihad yang paling utama ya dengan harta. Jadi bil amwalihim wa anfusihim, kata berjihadlah kalian dengan harta baru dengan diri. Ya karena dengan badan doang harta kagak susah Pak. Itu makanya penting sekali memang berjihad dengan harta. Jadi contoh kecilnya pembangunannya Pak, udah pasti yang kuncinya itu adalah harta, yang maksudnya materinya. Nah, itu masalah wakaf. Jadi intinya mah wakaf mah barangnya harus bisa diambil manfaat dan manfaatnya dimudahan, dan barangnya itu tidak habis ketika digunakan. Nah, wakaf. Sebenarnya hibah mah gampang. Kalau hibah mah yang diberikan cuma-cuma, itu namanya hibah. Bedanya dengan sedekah dan apalagi kalau zakat kan wajib. Sebabnya kalau sedekah mah umum. Wakaf disebut sedekah, hibah disebut sedekah. Bahkan kita ngajarin orang disebut sedekah. Jadi sedekah mah artinya banyak. Ada sedekah jariah, yaitu wakaf, namanya sedekah jariah. Ada yang sedekah sunnah. Kayak sedekah sunnah kayak gimana ya? Kita aja ngasih ke masjid 2.000. Goceng, ceban, itu kan sudah namanya gak wajib. Ada yang sedekahnya sedekah wajib kayak ke istri sama ke
anak ngasih duit ya kan ngasih nafkah itu mah itu juga disebut sedekah wajib gitu. Kita masuk dalam bakal juga. Iya dihitungnya kita ngasih nafkah ke anak istri itu dihitung sepahala sedekah. Cuman wajib. Sering-sering. Sering-sering. Kalau hibah mah cuma-cuma ya seperti gimana ada tamu atau umpamanya kita kasih makanan kita dari mana mau makan tuh silakan jadi makanin itu kan kita ngasih namanya hibah ngasih cuma-cuma yang bukan namanya sedekah Ada yang lain. Kalau ke rumah saya kasih ini saya ulangin. Kalau lagi namu. jadi hibah itu ada yang baca bikasilha yaitu bacanya hibah atau karena diambil ada dari kata wahab. Kalau wahab itu artinya wahabun wahabah ya film artinya wahabah itu artinya memberi karena hibah itu artinya memberi atau ada yang diambil dari kata haba artinya hububuri itu menggelembungnya atau menghembusnya angin karena angin kan cuma-cuma Pak kita nggak beli bagaimana angin makanya boleh diambil dari kata wahaba boleh diambil dari kata haba cuman di sini wa kullu ma jaza bainahu jaza hibah karena hibah umum pokoknya kalau tadi mah ta'rif wakaf mah barang yang kudu bisa diambil manfaat dan kagak habis. Tapi kalau umpamanya barang hibah mah perkara yang bisa dijual belikan secara agama sah, maka itu boleh dihibahkan. Nasi bisa jual beli nggak? Bisa. Orang jual nasi kan. Berarti nasi bisa dihibahkan. Air minum bisa jual beli? Bisa. Berarti bisa dihibahkan. Kayak di sini ada yang beli air, naruh di sini. Ya ini namanya apa? Hibah. Sebab apa Nabi? Tenaga bisa. Ya, nggak tenaga kalau bisa dijual belikan enggak kan gitu kan? Ya, itu mah maksudnya soal tenaga. Bisa lurus nanggung. Ada tenaga bisa dijual beli bisa kalau punya keahlian maka. Jadi yang dibeli bukan tenaga tapi keahliannya. Kita punya keahlian nih, bikin apa? Udah kita sumbangkan keahlian kita. Nah, itu namanya hibah. Bahkan di sini wa malaya juzu bai'uhu kama la tajuzu hibatu. Perkara yang tidak boleh dijual belikan, maka itu juga tidak boleh dihibahkan. Kecuali illa habbatai hantotin wa nahiha, kecuali seperti biji gandum, dua biji gandum. Biji gandum. Ya dua biji gandum kalau dua biji dijual gimana? Dijual nggak bisa kan? Tapi dikasih mah bisa. Umpamanya kayak gimana? Umpamanya bapak punya dua biji jamu, cuman ini biji bakal bibit. Dijual kita nggak mungkin biji, ya kan? Tapi kalau dikasih mah bisa. Itu jadi dua biji tadi meskipun tidak bisa dijual tapi bisa dihibahkan. Dua biji doang mah kecuali umpamanya 2 kilo nanti mau bisa dijual bisa dihibahkan. Wala tazamul hibah illa bil qabdi, tidak tetap artinya tidak berlangsung hibah illa bil qabdi kecuali dengan memegangnya. Qabdi artinya kudu ada saling serah terima bi iznil wahid dengan izin orang yang memberi. Nih gimana tuh silahkan diminum. Itu bahasanya kan, silakan diminum. Atau umpama itu motor saya buat kamu. Nah, itu namanya hibah kita. Atau duit juga sah, kalau duit doang. Istilahnya cuma infak itu makan. Hibah mah yang barang kan, barang yang dijual belikan. Ya, minum, nasi, baju, bisa kan dijual belikan. Kalau mata al maubulah awil wahid qabla qabil hibah lam tanfasi al hibah. Seandainya kata meninggal orang yang menerima hibah atau orang yang menghibahkan, sekalipun sebelum memegang barang hibah tersebut, maka lam tanfasi hibah tersebut tidak bubar, tidak batal, artinya tetap berjalan. Meskipun belum dipegang. Kalau udah ada bahas
dipaksa. Kayak gimana? Malam-malam si Fulan ngomong ke si Jae, Fulan, itu motor saya yang merek anu, warna anu buat kamu Jae. Udah ngomong kan? Iya. Udah ngomong. Tengah malam mati. Yang meninggal tuh masih berjalan tuh Ibah, masih berjalan. Atau yang meninggalnya si Jae-nya yang mau nerima berarti jatuhnya ke ahli warisnya. Ibah makan pemberian. Boleh enggak? Istilah. Ini. Jadi di sini ketika meninggal waqoma warisul maqoma bil qabdi wal hibah. Jadi ketika meninggal salah satunya ya diwakili ahli waris. Kalau si Fulan yang mau ngasih motor tadi meninggal dunia, dia punya anak, ntar anaknya yang nyerahin motornya ke si Jae. Kalau semalam ayah saya udah ngomong katanya, kata sini makanya saya serahin, nah boleh. Atau dibalik si Jae-nya yang menerimanya meninggal, akhirnya kata anak si Jae, bapak katanya malam mau dikasih motor, nah akhirnya dikasih ke anaknya ya boleh. Kalau umpamanya belum megang, kalau udah megang namanya udah sah itu mah. Artinya udah berjalan. Wa idza qabada hal mauhulah lam yakun lil wahid ayat yaga illa ayakuna walida. Ketika orang yang memberikan hibah sudah menyerahkan barang kepada orang yang menerima, maka barang tersebut tidak boleh diambil kembali. Kecuali boleh diambil, boleh. Apabila illa ayakuna walidan, kecuali yang menghibahkannya adalah orang tua, bapak ngasih ke anaknya, udah ngasih nih kebetulan sambil lagi bawanya udah ngasih motor gitu ke anaknya, ternyata juga kejadian karena itu masih bisa kalau orang tua yang memberinya. Jadi kalau orang tua yang memberinya masih bisa menarik kembali. Jadi kalau orang tua yang memberi masih bisa diambil. Wa in ala, artinya wa in ala baik dari arah bapak maupun dari arah ibu. Namanya yang nariknya mantap bapaknya atau ibunya. Dia nggak jadi ngasih motornya. Gue juga masih butuh. Seperti gimana ya sebelah pihak. Bapaknya ngasih, emaknya kalau cekcok ngasih ke anak kemauan. Nah, bapaknya ditarik lagi, itu butuh. Maka itu kalau yang mau menghibahkan orang tua itu bisa mengambil kembali. Kemudian wa idza a'mara syasun sayhan adalah masal. Kaqauli a'martu kahadar au arqabau ya kaqauli arqabtu kahadihi daru au ja'altu alaka rabbi in mutaqabbil adat ilayya wa in mutaqabbil istaqar laka. Jadi begini, kalau ada orang nempatin rumah orang lain, si Jahit punya rumah nih Pak, punya rumah si Jahit nih, kata si Jahit ngomong ke bakar gitu ya. Itu tempatin rumah saya, katanya gitu, atau istilahnya urusin rumah saya, itu saya punya rumah kosong, saya udah urusin aja sama kamu, bahasanya suruh diurusin. Di sini mah arqab tuh kahadidah, apalagi bahasanya begini, cuman begini ada bahasa. Kalau umpamanya kamu meninggal sebelum saya, maka ini jatuhnya buat saya. Artinya kembali lagi ke saya. Ternyata kan si bakar nempatin. Kalau yang meninggalnya si bakar duluan, berarti balik lagi punya punya si Jahit. Gitu. Karena kata si Jahit begitu. Kalau kamu matinya duluan, ya kan berarti ntar itu rumah kembali ke saya. Kan ada bahasa begitu tuh. Katanya dibunuh. Tapi wa'in mutu qabla, kalau saya umpamanya meninggal duluan, maka istaqarat laka, ini jadi milik kamu. Ada bahasa begitu tuh. Gimana kalau begitu? Kana lil mu'ammir kana lil mu'ammar lil muraqab wa
wali warasati min ba'di. Makanya begini, Pembunuhan. saya ulang biar paham. Si Jahed ngomong ke si Bakar, ini rumah, kata si Bakar, Jahed, ini rumah tolong urusin. Sayang daripada nggak kepake, udah diamin aja situ urusin. Cuman begini kata si Jahed, ngomong ke si Bakar, kalau kamu mati duluan, ini rumah bakal jadi milik saya lagi. Tapi kalau saya yang meninggal duluan, rumah ini jadi milik kamu. Bukan bahasanya begitu. Jadi ini taruhannya pada nyawa sebenarnya. Bisa dibunuh itu mas. Iya, bisa jadi milik taruhannya. Wah, pada zaman sekarang begitu bahaya Pak. Bahaya. Bisa saling bunuh. Kebalikannya kalau dia si Jaya ini ke anaknya, saya ambil lagi Pak ke anaknya. Kalau ke anak mau ngambil kapan nggak boleh ke anak Pak. Kalau ke anak, jadi ke anak mah kita ngomong pemain ini anak-anak kita ya. Sekalipun nggak ada bahasa meninggal juga bisa kita tarik lagi. Yang ini maksudnya kalau si Jaya ini pesan, kalau saya si Jaya ini meninggal duluan, Ya, berarti ini rumah saya ambil kan buat anak saya. Iya. Gitu. oh ngomong begitu dia. Iya. Nah, kalau umpamanya saya meninggal bahasanya begini nih Pak. Maksudnya dia suruh nempatin rumah. Si Bakar nih. Iya. Cuman ada bahasanya begini, kalau saya meninggal duluan, ini rumah milik kamu. Tapi kalau kamu meninggal duluan, rumah kembali lagi punya saya begitu. Nah, meskipun ada bahasa begitu, tetap mau meninggalnya sampai duluan, ini mah udah jadi milik si Bakar. Gitu. Udah jadi milik. Kalau meninggalnya bareng. Kena badai. Gimana kalau umpamanya barang wali warosati min ba'di. Kalau meninggalnya bareng, maka jatuhnya ke ahli waris al mutahab atau di sini al mutahab al akhir. Artinya kalau bareng meninggalnya jatuhnya kepada orang yang diberikan, yaitu si Bakar. Dan kalau si Bakar meninggal berarti ahli waris si Bakar. Jadi tetap sebenarnya rumah ini bakal jadi milik si Bakar, maksudnya begitu. Itu mah bahasa doang. Jadi meskipun si Jahid ini ada ngomong bahasa begitu tuh, kalau kamu meninggal duluan, itu lagi saya, kalau saya meninggal duluan itu milik kamu, itu nggak boleh bahasa begitu maksudnya. Gitu. Tapi tetap mau dia ngomong begitu, ini rumah mah udah dikasihnya ke si Bakar. Karena kenapa? Wala wayahu asatul mazkur, syarat tersebut itu dianggap sia-sia, dianggap diabaikan. Gitu. Jadi maksudnya syarat yang seperti itu tidak dianjurkan atau bahkan disia-siakan. Makanya rumah tersebut tetap kembalinya ke si Bakar yang dikasih. Nah itu Pak. Di sini Pak, saya mau nanya. 12 menit lumayan dari saya pribadi. Akhirul kalam. Allahumma fi bil-aqwal min-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى وتبارك عن كل صحابه رسول الله اجمعين امين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما واولادنا عولانا ولا تسلط علينا ظالما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولاخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم سلمنا واهلنا من افات الدنيا وعذاب الاخره بفتيما وبليتنا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.